Saga terlihat mengumpat lalu berjalan ke sofa, menatap Han yang masih berdiri di tempatnya tadi. Tidak ada yang berubah dari laki-laki di hadapannya itu. Wajah dinginnya, tinggi tubuhnya, dia masih sama, pengkhianat yang dirindukan oleh hatinya. Penjaga, teriakannya membuat pintu terbuka pelan. Dua orang masuk. Seret dia keluar dari hadapanku. Kedua pengawal yang baru masuk itu saling pandang, tapi belum berani bergerak sedikit pun. Han mengangkat tangannya mengisyaratkan agar dua pengawal itu keluar. Mereka bahkan lebih takut padamu. Saga menatap kedua pengawalnya. Dua orang itu memang bawahan langsung Han selama dia diantar Nagrok. Keluar. Setelah kedua pengawal itu keluar, Han berjalan mendekati sofa. Melihat kaca transparan, di mana ayahnya terbaring tidak berdaya. Setelah beberapa detik, dia berjalan mendekat, langsung duduk berlutut seperti yang dia lakukan saat kepergiannya. Saga mendengus melihatnya. Kau pikir aku akan menerima pengkhianat sepertimu hanya karena aku berlutut memohon? Dingin. Terima kasih sudah hidup dengan baik, Tuan Muda. Han menundukkan kepalanya. Terima kasih sudah hidup dengan kuat dan berani selama saya pergi. Beraninya kau? Sekarang saya sudah kembali. Saya mohon, biarkan ayah saya beristirahat. Apa-apaan ini? Mungkin itu yang muncul di kepala Saga. Beraninya dia kembali dan bicara omong kosong tentang membiarkan paman pergi. Saga menggeram kesal. Tutup mulutmu, Han. Memang kau pikir siapa dirimu bicara omong kosong? Kau yang pergi meninggalkan aku dan paman? Dan sekarang kau seenaknya datang berharap semua baik-baik saja. Kemarahan itu kembali terkobar. Han masih terdiam dengan posisinya, membiarkan waktu bergulir, membiarkan kemarahan Saga sedikit menguap, walaupun dia tahu kalau dia tidak menjelaskan kesalahpahaman ini akan terus berlanjut. Ayah, kau benar-benar sangat pintar menyimpan rahasia ya. Sampai akhir, kau pun tidak mengatakan alasan kepergianku. Kau benar-benar jauh lebih sayang pada Tuan Muda daripada aku. Mendengar itu Dania memasang wajah cemberutnya. Sayang, kenapa berhenti? Wajah bengong dan takjub Dania berubah kecewa. Dia mengerutkan bibirnya. Dia sedang menikmati ketegangan demi ketegangan yang tiba-tiba Saga seenaknya menghentikan ceritanya. Ini seperti saat kamu sedang seru-serunya nonton drama di TV, lalu muncul tulisan bersambung di layar TV. Aku lelah, balas Saga seenaknya sambil tertawa melihat wajah masam istrinya. Kenapa dia tambah manis kalau terkena sinar matahari? Saga mengusap-usap pipi Dania dengan punggung tangannya. Tidak peduli kalau Dania sedang penuh harap menunggu kelanjutan ceritanya. Sebab bercampur penasaran, bagaimana setelah Han berlutut, apa dia akan memohon? Dan ada drama air mata? Apakah terjadi pertengkaran tidak terduga? Atau setelahnya mereka akan saling berpelukan hangat? Menilik dari kedekatan mereka sekarang, sepertinya kesalahpahaman benar-benar berhasil diluruskan. Penasaran? Ayo masuk, panas. Saga bangun dan menarik tangan Dania. Baiklah, tapi lanjutkan ya ceritamu. Mengedipkan kedua matanya sambil tersenyum cerah. Tergantung. Tergantung apa? Saga hanya tertawa lalu menyambar bibir lembut Dania yang membuat gadis itu terperanjat kaget. Lebih-lebih saat sadar mereka sedang ada di mana. Kalau kau patuh dan bersikap manis, akan aku lanjutkan ceritaku. Ujung bibir Saga membentuk senyum. Yang sudah ditebak Dania, maunya apa? Mereka akhirnya masuk ke dalam rumah setelah sarapan di taman. Sudah sejak lama, sejak mereka menikah, pertama kalinya sepasang suami istri itu menikmati waktu bersama di taman. Sesi rumah bahkan sangat takjub. Dan Sophie masih membahas perubahan sikap kakak laki-laki mereka, bahkan sampai mereka naik meneruskan obrolan di kamar. Amira sedang sibuk dengan rencananya. Dia tidak peduli saat dua adik beradik itu bicara sambil tertawa di atas tempat tidur. Sementara Saga menarik tangan Dania, menaiki tangga, langsung masuk ke kamar mereka.
Kembali lagi ke cerita. Han masih duduk berlutut. Pagi ini dia udah menyiapkan semuanya. Saat mencuci pintu tempat tinggalnya, dia sudah bisa membayangkan bagaimana Saga akan memberikan reaksinya. Terakhir kali dia menghubungi ayahnya sebelum koma. Kemarahan Saga jika disebut namanya belum habis terbendung, dan sekarang dia benar-benar melihat dengan mata kepalanya dari dekat. Saga jauh lebih kuat semenjak kau pergi. Jangan khawatirkan apapun di sini. Ayah akan melindunginya sampai kau kembali. Kata-kata ayahnya kembali terngiang. Tuan muda, kau mau mati? Langsung membalas kata-kata Han sebelum laki-laki itu meneruskan bicaranya. Anda sudah bekerja keras. Sebuah pujian yang meluncur dari mulut Han untuk tuan mudanya, seperti orang tua yang udah bangga melihat kesuksesan anaknya. Aku akan merobek mulutmu kalau kau bicara sepatah kata lagi, Han. Keluarlah, aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Hanya karena paman, jangan pernah muncul di depanku lagi. Karena laki-laki yang sedang terbaring tidak berdaya itu adalah ayahmu, Saga akan menganggapnya sebagai caranya membalas semua kebaikan paman selama ini. Maafkan saya. Saga bergerak dari duduknya, bangun. Dia benar-benar tidak bisa menahan dirinya lagi. Kau pikir cukup dengan minta maaf semua selesai? Geramnya kesal dan marah. Dan hari itu, dia benar-benar melampiaskan semua kemarahan yang dia tahan selama ini. Semua ketakutannya yang terlupakan melalui kemarahannya kepada Han, laki-laki yang udah dia percayai. Kurang ajar. Kenapa tanganku yang sakit? Sialan. Saga yang jatuh di sofa karena kelelahan, sementara Han masih terduduk di tempatnya. Kau mau apa, Han? Marah. Kenapa tidak menghindari pukulanku, bodoh? Bukannya puas, Saga semakin menjadi kesalnya. Karena Han sama sekali tidak menghindar saat dia melayangkan pukulannya. Tuan muda, apa tangan Anda baik-baik aja? Malah bertanya dengan nada khawatir, sambil menatap tangan Saga, bahkan tidak peduli dengan nyeri di pipinya. Sialan, kau masih mengkhawatirkan tanganku? Memaki. Memang apa yang kau makan sampai bisa sekuat itu? Tanganku sakit. Mengibaskan tangan kanannya yang dia pakai untuk memukul Han beberapa kali. Maafkan saya. Han bangun dari posisinya duduk, bersimpuh di lantai, lalu keluar meninggalkan Saga di dalam ruangan. Tidak lama dia masuk lagi membawa alat kompres di tangannya. Saga menoleh sambil menyadarkan kepala. Apa yang kau lakukan? Mengompres tangan Anda? Kalau tidak, nanti bisa bengkak. Han meraih tangan Saga lalu meletakkan alat kompres itu di punggung tangan Saga. Seharusnya Anda jangan memukul terlalu keras. Tangan Anda kan jadi terluka. Dengan hati-hati berpindah ke bagian tangan kanan yang lainnya. Saga tertawa sambil merebut alat kompres di tangan Han yang menempel di tangannya. Bagaimana laki-laki di depannya sudah seperti tidak punya dosa sama sekali. Bodoh. Padahal kau yang terluka. Alat kompres itu menempel di bibir Han yang bengkak dan memerah sekarang. Pegang sendiri. Didorongnya tangannya. Beraninya kau menyuruhku memegangnya. Maafkan saya, Tuan. Han menempelkan alat kompres di beberapa bagian wajahnya yang terasa nyeri. Tangan Anda udah tidak apa-apa? Tutup mulutmu. Baik. Mereka saling pandang lalu tergelak bersamaan. Epilog. Saya harus pergi dan lepas dari bayang-bayang ayah. Kalau saya ingin berada di belakang Tuan Muda, menggantikan ayah. Tuan Muda, untuk bisa melindungi Anda, saya harus menjadi kuat agar orang bukan melihat ayah, tapi melihat saya. Han menatap Saga. Teringat kata terakhir ayahnya saat dia pergi. Pergilah, kau yang akan menggantikan janjiku kepada Tuan Besar kelak. Kalau kau tidak bisa berdiri dengan kakimu sendiri, maka kau tidak pantas berada di samping Tuan Muda. Karena itulah saya pergi untuk mengumpulkan semua orang yang mencintai Tuan Besar dan Antarna Group untuk berada di belakang Tuan Muda kelak. Bodoh, kenapa kau tidak mengatakannya? Merebut alat kompres yang dipegangan. Apa kau mau terlihat keren dengan pergi seperti itu? Menekan alat kompres keras, membuat Han meringis. Apa? Sakit? Ini belum seujung kuku sakitnya hatiku saat kau pergi. Tapi Saga mengendurkan tekanan kompres di pipi Han.
Maafkan saya, tapi kalau saya mengatakannya, apa Tuan Muda akan mengizinkan saya pergi? Tidak? Ah, memang apa yang saya harapkan? Walaupun tahu alasannya, Anda pasti akan tetap mencegah saya pergi, kan? Untuk itulah kenapa saya pergi dengan cara semacam itu. Sekarang, boleh kan saya meminta sesuatu pada Anda? Mungkin ini kali pertama Han minta sesuatu pada Saga. Selama ini, kalau hanya uang, Saga memberikan kebebasan penuh pada Han untuk memakainya. Apa? Biarkan ayah saya pergi istirahat dengan tenang, Tuan Muda. Tutup mulutmu, Paman belum meninggal. Beraninya kau mengatakan itu. Marah lagi, Han terdiam. Bagaimanapun, semua dokter sudah menyimpulkan hanya karena bantuan alat-alat itulah dan keras kepalanya Saga yang membuat ayahnya masih terbaring dengan jantung yang berdetak, seperti tertidur. Saya akan berada di belakang Tuan Muda menggantikan ayah. Saya yang akan meneruskan sumpah ayah pada Tuan Besar. Saya tidak akan pergi dari sisi Tuan Muda sampai Tuan Muda bahagia. Saga menatap Han lekat. Anda sudah bekerja keras dan tumbuh dengan kuat, Tuan Muda. Tangan Han terangkat menyentuh kepala Saga. Sekarang saya yang akan melindungi Anda. Kau mau mati ya? Singkirkan tanganmu. Tapi Saga tidak menepisnya. Dia rindu tangan hangat Paman di kepalanya. Dan dia benar-benar merasakan kebahagiaannya sendiri karena Han ada di hadapannya. Pegang janjimu, Han. Saga bangun dari tempat duduknya, menghampiri kaca transparan di depannya. Apa Paman tahu alasan Han pergi? Maafkan aku, Paman, karena ketakutan dan keegoisanku. Apa Tuan Muda tahu kalau ayah lebih mencintai Tuan Muda daripada saya, anaknya sendiri? Cih, kau masih saja iri. Padahal kau juga mendapatkan cinta aku. Anda masih saja mendendam untuk itu ya? Padahal jelas-jelas saat itu Tuan Besar hanya bersandiwara. Dan mungkin sumpah itu akan segera berakhir saat Han yakin kalau Saga sudah benar-benar mendapatkan kebahagiaannya. Sudah hampir seminggu waktu bergulir dengan tenang, dan ia udah rutin kembali bekerja di rukonya. Dia disambut dengan gagap gempita seperti orang yang baru kembali dari menaklukkan negara. Semua orang merindukannya. Lalu saat ia memperkenalkan Aran, sepertinya tidak ada yang merasa aneh lagi. Semenjak mereka tahu siapa suami dan ia, mereka sudah siap dengan banyak kejutan-kejutan tidak terduga. Dimulai dari sopir pribadi sampai staf ahli yang diperbantukan di ruko. Kalau bukan karena bos mereka adalah nona muda antarna grup, apa itu mungkin terjadi? Aran diperkenalkan sebagai pengganti Lela. Dia bisa dengan mudahnya beradaptasi. Sisa-sisa kemampuannya bekerja dulu dalam perusahaan sepertinya masih membekas. Walaupun di awal kedatangannya ke ruko Aran benar-benar dibuat terkejut dengan fakta pekerjaan Dania. Toko online bekerja di sebuah ruko sederhana lantai 2, sementara suaminya adalah pemilik marketplace tempat sehari-harinya toko online ini beroperasi. Memang ini bisa dibandingkan dengan uang bulanan yang Nona dapat dari Tuan Saga. Bergetar jiwa kemiskinan Aran kalau dia mau menghitung nominal uang bulanan Nonanya. Walaupun dia benar-benar penasaran kenapa sampai Nona membuka toko online, tapi dia menahan diri untuk tidak bertanya. Begitulah akhirnya dia menjalani profesi barunya secara resmi. Menjadi sopir pribadi Nona yang harus melaporkan apapun yang dilakukan Nona, bahkan sampai makanan apa yang dia makan. Memang kalau punya suami konglomerat begini ya, pekiknya dalam hati ketika sekali lagi sekretarisan memberikan setumpuk kertas di depan wajahnya. Baca ini dengan baik, jangan sampai kau melakukan kesalahan. Kalau Tuan Muda memecatmu, aku bahkan tidak akan bisa membantumu. Apa? Dia sedang memperingatkanku. Kalau aku dipecat jangan mimpi untuk bisa bersamaku. Kenapa kau percaya diri sekali aku tidak akan berpaling darimu? Memang aku yang mengejarmu apa? Mau bagaimana lagi? Dasar keras kepala dan keras hati. Aran masih sempat-sempatnya memantrai Han. Aturan utama yang harus kau ingat, jangan sampai Nona melakukan sesuatu yang tidak disukai Tuan Muda. Aku sudah tahu. Apa saja itu? Aku udah menuliskannya di kertas-kertas ini. Sekarang ambil ini.
masih menempelkan di wajah Aran. Kurang baik apa aku padamu? Terima kasih Tuan. Kalau seperti ini, aku jadi semakin menyukai Tuan. Bagaimana? Han hanya mendengus mendengar jawaban Aran, tapi senyum samar muncul saat dia membalikkan badannya. Gadis bodoh. Dan rutinitas harian yang mendebarkan bagi Aran adalah mencuri-curi pandang saat Nona mengantarkan Tuan Saga ke mobilnya. Di awal-awal dia sempat depresi dengan kekecewaan yang melebihi dosis manusia. Bagaimana bisa dia bahkan sama sekali tidak melihatku? Baiklah, kalau kau tidak mau tersenyum tidak apa-apa. Tapi pandang aku sesekali kenapa sih? Tapi dengan tidak tahu malunya, Aran tetap mengirimkan pesan dengan diselipit tanda hati di setiap akhir kalimatnya. Walaupun tidak pernah terbalas. Aran? Ya Nona? Berteriak kaget. Maaf saya melamun. Menepuk tumpukan pakaian di depannya. Lagi mikirin apa? Aran sedang membantu membungkus paket. Dia hanya tertawa malu mengatakannya karena dia sedang memikirkan harimau gila yang bahkan hanya memandangnya sebelah mata. Ayo berangkat sekarang? Dan ia pamit pada yang lain, mengambil tasnya. Ah iya maaf Nona, saya sampai lupa. Hari ini waktunya mendatangi RS untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sekaligus konsultasi. Melihat bagaimana program para kehamilan yang dijalani Dania. Apa semua berjalan dengan baik atau tidak? Apa sudah ada kemajuan? Atau apa sang Nona sudah hamil muda? Belum tahu. Dania masih berdebar saat sekretarisan mengirimkan pesan tentang jadwal kunjungan ke RS. Semoga semua berjalan lancar. Doanya dalam suara lirih. Kata-kata lembut yang diucapkan Saga semalam padanya mengusir kegelisahannya. Apa Tuan Saga akan datang juga, Nona? Dia bilang sih tidak, tapi tidak tahu juga nanti. Bisa-bisa dia sudah muncul di sana sebelum kita. Tahu sendiri kan dia seperti apa? Rasanya Aran hanya bisa menanggapi dengan tertawa. Menilik dari sikap Han yang selalu seenaknya, tidak bisa dibayangkan bagaimana sikap orang yang dilayaninya.